Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kami akan mempresentasikan tugas kelompok akhir matematika distrik dengan judul Simulasi Prinsip Hall dan Pengelompokan bulan bulan lahir menggunakan aritmatika modular. Saya Takum Alamsyah dengan NIM 125501129392 bertugas menyampaikan resume materi 7. Saya Andra Alam Jonius. Dengan NIM 12550112368. Saya akan menjelaskan penyelesaian manual soal kelompok. Saya Aldo Wiranata dengan NIM 12550112325 bertugas menjelaskan dan mendemonstrasikan program Python. Presentasi kami akan mencakup 6 bagian: identitas kelompok, ringkasan materi 7, penjelasan perhitungan manual, penjelasan program Python, demo running program, serta kesimpulan dan analisis hasil. Langsung saja kita mulai. Baik, saya Takum Alamsyah akan menyampaikan ringkasan materi 7, yaitu aritmatika modular. Pengertian modulo. Modulo adalah operasi matematika yang menghasilkan sisa hasil bagi ketika bilangan A dibagi oleh modulus M. Notasinya ditulis A mod M sama dengan R, di mana nilai selalu di antara 0 hingga M dikurangi 1. Contoh paling mudah, jam pukul 20.00 ditambah 10 jam, bukan pukul 30, melainkan 30 mod 24 sama dengan 6, yaitu pukul 6 pagi. Kongres modulo. Dua bilangan A dan B disebut kongruen modulo M, ditulis A kongruen B mod M. Jika selisih keduanya habis dibagi M, contoh 17 kongruen 5 mod 6, karena 17 dikurangi 5 sama dengan 12, dan 12 habis dibagi 6. Operasi aritmatika modular. Ada 3 operasi utama. Pertama, penjumlahan modular. Penjumlahan modulo. Dalam kurung A tambah B mod M sama dengan dalam kurung A mod M tambah dalam kurung B mod M. Mod M. Kedua, pengurangan modulo. Hasil ditambah M sebelum dimodulo untuk menghindari nilai negatif. Ketiga, perkalian modulo. Berlaku sifat yang sama, kali masing-masing sisa lalu modulo kembali. Penerapan modulo. Dalam kehidupan nyata meliputi penentuan hari dalam siklus mingguan, penentuan jam, pengelompokan data menggunakan NIM, mod 12 untuk mempresentasikan bulan, serta kriptografi seperti algoritma RSA. Kesalahan umum yang harus dihindari. Pertama, tidak memodulo kembali hasil antara. Contoh kesalahan, 18 mod 7 ditambah 27 mod 7 sama dengan 4 ditambah 6 sama dengan 10. Ini salah. Hasil 10 harus dimodulo 7 lagi, sehingga jawabannya adalah 3. Kedua, mengembalikan tanda negatif pada pengurangan modulo. Terima kasih Takdir. Sekarang saya Andra akan menjelaskan penyelesaian manual soal kelompok 4. Soal kami adalah dalam satu kelas terdapat 38 mahasiswa. Buktikan bahwa minimal ada 4 mahasiswa yang lahir pada bulan yang sama dan simulasikan pengelompokan menggunakan NIM mod 12. Yang diketahui jumlah mahasiswa atau N sama dengan 38 dan jumlah bulan atau K sama dengan 12 bulan. Yang ditanya berapa minimal mahasiswa yang pasti lahir di bulan yang sama, serta bagaimana pengelompokan NIM mod 12 bekerja. Konsep yang digunakan yaitu adalah prinsip Hall dari materi 6. Prinsip ini menyatakan jika N objek didistribusikan ke dalam K kotak dan N lebih besar dari K, maka pasti ada satu kotak yang berisi lebih dari satu objek. Objek dalam kasus ini adalah 38 mahasiswa dan kotak adalah 12 bulan. Alasan kenapa kami memilih Hall, kasus ini secara struktural adalah distribusi objek ke dalam kotak. Prinsip ini memungkinkan pembuktian eksistensial, cukup membuktikan bahwa duplikat pasti ada tanpa perlu mengetahui data lahir siapapun secara spesifik. Lalu langkah penyelesaiannya yaitu gunakan rumus Hall generalized minimal sama dengan Cailin dari N dibagi K. Cailin artinya pembulatan ke atas substitusi. Cailin dari 38 dibagi 12 hasilnya pembagian 38 dibagi 12 sama dengan 3,1666. Nah, sama dengan 4. Jadi minimal 4 mahasiswa pasti lahir di bulan yang sama. Pembuktian kontradiksi. Asumsikan tidak ada bulan dengan 4 atau lebih mahasiswa. Artinya setiap bulan maksimal 3 mahasiswa. Total maksimal 12 kali 3 sama dengan 36 mahasiswa.
Namun ada 38 mahasiswa, lebih besar dari 36. Ini kontradiksi. Asumsi awal kita salah, maka terbukti pasti ada bulan dengan minimal 4 mahasiswa. Bagian kedua, simulasi NIM Mod 12. NIM Mod 12 dengan mengoperasikan NIM Mod 12. Hasilnya setara 0 sampai 11. Mempresentasikan Januari hingga Desember. Dari 38 NIM mahasiswa kami diperoleh bulan Mei dan Juli masing-masing berisi 5 mahasiswa, sedangkan Januari dan Februari masing-masing berisi 4 mahasiswa. Hasil ini secara empiris membuktikan teori Pigeon-Hell. Baik, terima kasih Handra. Saya Aldo Wiranata akan menjelaskan program Python yang kami buat. Nah, pada program kami berbasis terminal tanpa UI yang ditulis dalam Python 3 dan diberi nama simulasi prinsip Pigeon-Hole dan pengelompokan bulan lahir. Program menggunakan struktur folder terorganisir dengan satu file utama yaitu main.py sebagai entry point dan 4 modul di dalam folder src. Modul pertama adalah pigeonhole.py. Ini mengimplementasikan materi 6, fungsi utamanya menggunakan mathchild, hasilnya langsung menjadi bukti matematis prinsip pigeonhole. Untuk modul keduanya adalah modular.py. Ini mengimplementasikan materi 7 untuk setiap NIM dalam daftar. Program menghitung NIM modulo 12 menggunakan operator persen di Python, lalu memasukkan NIM tersebut ke kelompok bulan yang sesuai. Nah, untuk modul ketiganya adalah verifikasi.py. Ini mengintegrasikan hasil materi 6 dan materi 7. Dari materi 6 kita tahu bahwasanya angka minimal teoritis itu yaitu adalah 4. Nah, hubungan matematika dan coding sangat langsung. Fungsi scaling dalam matematika diimplementasikan sebagai mathchild di Python. Nah, sekarang kami akan mendemonstrasikan program secara langsung. Saya jalankan dengan perintah Python main.py. Kita runkan. Nah, pada bagian di sini program telah menampilkan header identitas kelompok, diikuti data input 38 mahasiswa dan 12 bulan. Nah, di bagian 1 terdapat program yang menampilkan pembuktian Pigeon-Hole, langkah demi langkah. Langkah 1 sampai 4 menunjukkan proses scaling 38 bagi 12 menghasilkan 3,1667 yang dibulatkan ke atas menjadi 4, sehingga terbuktilah minimal 4 mahasiswa pasti lahir di bulan yang sama. Nah, pada bagian 2, program menampilkan tabel NIM Mod 12 untuk 38 mahasiswa. Setiap NIM diproses dengan operasi modulo dan ditempatkan ke kolom bulan yang sesuai di bagian ringkasan per bulan. Nah, terlihat visualisasi bar. Semakin panjang barnya, maka semakin banyak mahasiswanya. Bulan Mei dan bulan Juli menampilkan 5 blok yang berarti 5 mahasiswa masing-masing. Di bagian 3, terdapat program verifikasi. Ada 4 bulan yang memiliki 4 atau lebih mahasiswa, yaitu Januari, Februari, Mei, dan Juli. Nah, di sini program menyatakan prinsip Pigeon-Hole terbukti pada data ini. Baik, saya Takim Alamsyah akan menyampaikan analisis dan kesimpulan. Dari hasil program, terbukti bahwa dari 38 NIM mahasiswa yang kami uji menggunakan operasi mod 12, ditemukan 4 bulan yang memiliki 4 atau lebih mahasiswa. Januari 4 mahasiswa, Februari 4 mahasiswa, Mei 5 mahasiswa, dan Juli 5 mahasiswa. Menariknya, tidak semua bulan memiliki anggota yang sama. Sebagian bulan seperti Juni, Agustus, September, dan Desember hanya memiliki 2 mahasiswa. Hal ini wajar karena prinsip Pigeon-Hole hanya menjamin adanya minimal 1 bulan dengan 4 mahasiswa. Selanjutnya, kesimpulan pertama, prinsip Pigeon-Hole dari materi 6 terbukti merupakan alat pembuktian yang kuat dan efisien. Hanya dengan 2 angka, 38 mahasiswa dan 12 bulan, kita dapat membuktikan keberadaan duplikat tanpa memerlukan data spesifik. Kesimpulan kedua, aritmatika modular dari materi 7 bukan sekadar konsep abstrak, melainkan alat konkret yang langsung dapat diimplementasikan dalam kode. Operator persen di Python adalah representasi langsung dari operasi mod dalam matematika. Kesimpulan ketiga, integrasi materi 6 dan materi 7 dalam satu program mengajarkan kami bahwa dalam matematika diskrit, 2 konsep yang berbeda, kombinatorika dan aritmatika, dapat saling mendukung untuk menyelesaikan satu permasalahan nyata. Dari pengalaman membuat program Python ini, kami memahami bahwa kemampuan mengalih bahasakan konsep matematika ke dalam kode adalah inti dari matematika diskrit. Setiap fungsi yang kami tulis memiliki dasar matematika yang jelas, dan setiap hasil program dapat diverifikasi secara manual. Demikian presentasi dari kelompok 4. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu dosen atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan selama perkuliahan matematika diskrit 1 ini. Semoga tugas kami memenuhi harapan Ibu. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.